Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu Guru. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Iya. Tadi apa di rumah sudah mandi semua? Sudah. Sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah, berarti kita bisa semangat dalam menerima pelajaran yang disampaikan oleh Ibu Guru. Ya, untuk hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran akidah dengan materi taat dan patuh terhadap kedua orang tua melalui kisah Nabi Ismail alaihissalam. Ya, sebelum kita masuk pada materinya, kita berdoa dulu. Maju satu orang untuk pimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih belajar. Marilah kita semua berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni min ibadikas sholihin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sudah 3. Siapa yang gak hadir hari ini anak-anak? Iya. Alfan. Ya, berarti ada 3 orang yang udah hadir. Sekarang kita absen dulu ya. Alika, Hadir. Aisyah, Hadir. Fatimah, Hadir. Raihan, Hadir. Silvi, Hadir. Fahri, Hadir. Salsa. Hadir. Hadir. Iya, berarti hanya 7 orang yang hadir, 3 orang yang hadir. Ya, absennya sudah selesai. Sekarang dengarkan Ibu Guru akan menceritakan kisah Nabi Ismail. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah bisa menyebutkan contoh sekaligus menerapkan atau mempraktekkan cara atau contoh itu dalam kehidupan kita sehari-hari di rumah dengan melalui kisah Nabi Ismail tadi. Sekarang dengarkan ceritanya. Seperti biasa, untuk menyemangati kita harus bernyanyi dulu. Ya, kita bernyanyi bersama. Lagunya berjudul Pergi ke Mekah. Sekarang kita mulai. 1, 2, 3, mulai. Aku pergi ke Mekah, berkeliling-keliling Ka'bah sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah, lalu melempar jumrah, ula wusta aqobah sa'i,
Aku Jared. Semangat. Semangatnya. Ulang. Rawa mau tak harus mampu berawat nanti. Orang jaga apa sih kan? Ya, sekarang kita ulang lagi. 1, 2, 3, mulai. Aku pergi ke Mekah, berkeliling-keliling Ka'bah, sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah, lalu melempar jumrah, ula wusta Aqabah, sa'i dari Safa ke Marwah. Allah Maha Pengasih, tanpa memilih kasih. Allah Maha Penyayang, sayangnya tak terbilang. Allah yang Maha Tahu, tanpa diberitahu. Allah, la ilaha illallah. Allah, la ilaha illallah. Terima kasih. Ya, sekarang kita lanjut ke materinya. Dengarkan baik-baik dan simaklah cerita yang ibu guru cerita ini dengan baik. Karena nanti setelah selesai ibu menceritakannya, ibu akan memberikan soal untuk latihan. Paham anak-anak? Paham. Ya. Sekarang dengarkan. Ibu mulai bercerita nih, dengarkan. Ya. Nabi Ismail alaihissalam adalah seorang anak dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Ayahnya adalah Nabi Ibrahim. Ibunya bernama Siti Hajar. Pernah nggak mendengarkan cerita ini sebelum ibu bercerita dalam kelas ini? Dari orang tua ke, dari guru ngaji ke? Pernah? Tidak. Ya, tidak pernah. Sekarang dengarkan tuh. Ya, ibunya tadi bernama Siti Siti Hajar, Hajar. Ayahnya bernama Ibrahim. Ibrahim. Iya. Nabi Ibrahim ini berpisah dengan anak dan istrinya karena melaksanakan perintah Allah. Beliau meninggalkan anak dan istrinya pada suatu padang yang tandus atau yang kering. Tidak ada kehidupan sama sekali. Tidak ada pepohonan, tidak ada mata air. Iya. Dia meninggalkan istri dan anaknya dalam suatu padang yang tandus. Iya. Pada saat bekal atau makanan yang dibawa oleh istrinya sudah habis, disitulah kebingungannya yang sangat bingung sekali Siti Hajar tuh. Bingung di mana dia harus mendapatkan makanan dan air untuk memberi makan anaknya ini. Iya, akhirnya Nabi Ismail itu merasa kehausan. Dia menangis. Disitulah Siti Hajar, ibunya itu merasa bingung di mana dia harus mendapatkan air. Akhirnya dia bertekad untuk mencari air di tempat itu. Dia lari ke sana, mungkin di sana ada mata air. Terus sesampainya di sana dia tidak menemukan mata air, tidak ada. Terus dia kembali lagi, pulang lagi. Nah, terus dia melihat ke arah sana. Dia melihat lagi ke sana. Mungkin di sana ada mata air katanya. Tetapi setelah dia pergi ke arah yang di sana atau di sebelah sana, tidak pula menemukan mata air. Akhirnya berlari dari keliling-keliling padang yang tandus itu selama berapa kali? 7 kali. Siti Hajar berlari mengelilingi atau berkeliling-keliling padang yang tandus itu selama atau sebanyak 7 kali, tapi dia tidak menemukan mata
mata air. Nah, karena dengan izin Allah, Nabi Ismail kecil itu menghentakkan kakinya sebanyak tujuh kali juga. Menghentakkan kakinya yang kecil, kakinya yang mungil itu sebanyak 7 kali. Akhirnya dengan izin Allah, dengan kuasa Allah, keluarlah mata air. Atau anak-anak pernah mendengar setiap orang yang pergi naik haji itu selalu membawa oleh-oleh air apa namanya? Indra. Air jam-jam. Nah, disitulah tempatnya atau keluarnya mata air jam-jam itu lewat hentakan kaki kecil Ismail tadi. Iya. Gimana anak-anak, sudah tahu tuh atau sudah paham dengan cerita ibu tadi? Paham. Iya, jangan asal paham. Nanti kalau sudah dikasih soal nggak bisa menjawab dengan baik. Iya. Sekali lagi ibu tanya. Dengarkan, ibu tanya. Siapa nama ayahnya Nabi Ismail? Ibrahim. Terus nama ibunya? Siti Hajar. Siti Hajar. Iya. Terus berapa banyak atau berapakah hentakan kaki kecil Ismail? 7 kali. Iya. Sekarang kita lanjut lagi. Semangat, semangat. Oke. Semangat, semangat. Oke. Sekarang dengarkan lagi lanjutannya. Setelah Nabi Ibrahim selesai melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya dia pulang. Dia merasa rindu kepada anak dan istrinya. Iya. Setelah bertemu di suatu padang yang tandus yang dinamakan Padang Arafah, dia bertemu di situ sama anak dan istrinya Nabi. Iya, istrinya Nabi Ibrahim itu bernama Siti Hajar. Itu dia bertemu di suatu padang itu, yaitu padang apa tadi? Ibu sudah kasih tahu. Padang Arafah. Di padang yang tandus itu dia bertemu dengan anak istrinya. Dia melepas rindu. Iya, dia melepas rindu bersama anak istrinya. Setelah selesai menyelesaikan tugas yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Setelah mereka berkumpul, akhirnya pada suatu saat Nabi Ibrahim bermimpi. Dalam mimpinya itu beliau mendapatkan perintah dari Allah untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail. Dia bermimpi. Setelah pagi-pagi dia mengutarakan mimpinya itu kepada Ismail. Dia memanggil anaknya dengan lembut, dengan suara yang manis. Akhirnya dia memanggil, "Wahai anakku Ismail, ayah telah bermimpi. Allah memerintahkan untuk menyembelih kamu." Itu yang diperintahkan oleh Allah. Ibrahim menceritakan kepada Ismail. Apa jawaban Nabi Ismail kira-kira? Apa jawabannya? Apa dia menolak atau menerimanya? Menerimanya dengan ikhlas. Dia menerimanya. Dia menjawab, "Laksanakanlah wahai ayahku." Dia menjawab dengan perkataan yang lembut pula. Dia tidak marah, tidak merasa berat melaksanakan perintah yang disampaikan oleh ayahnya. Dia menerima dengan senang hati. Bahkan dia menyuruh, "Laksanakanlah wahai ayahku." Dia bilang begitu. Akhirnya Nabi Ibrahim mengajar Ismail pergi untuk melaksanakan perintah Allah itu, yaitu menyembelihnya. Dia mau menyembelih anaknya yang disuruh atau yang diperintah oleh Allah. Akhirnya dia menutup mata anaknya dengan seblok kain atau sehelai kain putih. Dia menutupnya, lalu dia membawanya ke suatu tempat. Dia mau menyembelihnya. Setelah Nabi Ibrahim meletakkan pedangnya ke leher anaknya, dengan izin Allah, Allah itu menggantikan dengan seekor domba yang besar dan gemuk. Dengan izin Allah, dengan kuasa Allah, Allah menggantikannya dengan seekor domba
yang besar dan yang gemuk, yang banyak dagingnya. Akhirnya Nabi Ibrahim menyembelih domba itu dan membagikan daging domba itu kepada warga di sekitarnya atau tetangga-tetangganya. Nah, dalam kisah ini, apakah bisa kalian ambil? Apakah sifat atau contoh taat dan patuh yang terdapat dalam cerita tadi? Ya. Siapa yang bisa mengambilnya? Salah satu contoh, sebutkan. Contohnya itu, dia sabar, ikhlas, dia taat, selalu mengiyakan apa yang diperintahkan oleh ayahnya. Itu contohnya. Ya. Kalau kita mematuhi anjuran atau perintah orang tua kepada kita, apakah kita akan masuk ke mana? Masuk ke surga. Siapa yang mau masuk ke surga? Ya. Berarti dalam kehidupan kita di rumah, setiap perintah orang tua kita harus kita patuhi. Misalnya contohnya apa? Contoh sehari-hari di rumah tuh. Misalnya ibu memanggil kita yang kita sedang bermain. Nah, tolong bantu ibu belikan gula ibu di toko. Apa pernah begitu di rumah? Pernah. Siapa yang tidak pernah mengikuti perintah orang tua? Tidak ada kan? Iya, berarti kita atau anak-anak sudah tahu atau sudah paham perintah orang tua itu harus kita patuhi. Kalau kita tidak mengikutinya atau mematuhinya, kita akan masuk neraka. Iya, kita tidak mau masuk neraka. Semuanya masuk surga. Maunya masuk surga. Iya. Sudah paham semua anak-anak? Sudah. Iya, jangan asal sudah. Nanti ditanya ibu guru, nggak bisa bu, bilang gitu nanti. Gimana abang, kakak-kakak ini sudah paham semua? Sudah, Bu. Sudah, alhamdulillah. Berarti materi yang ibu sampaikan ini kalian sudah bisa pahami. Iya. Terus kita lanjut pada soal latihan. Iya. Sebelum kita masuk ke soal latihan, kita akan bernyanyi bersama-sama untuk menambah semangat kita. Gimana? Setuju? Setuju. Sekarang 1, 2, 3, mulai. Kalau berbuat salah bilang maaf. Kalau butuh bantuan bilang tolong. Kalau dapat hadiah ucap terima kasih. Kalau kau mau lewat ucapkan permisi. Terima kasih. Sekali lagi. 1, 2, 3, mulai. Kalau berbuat salah bilang maaf. Kalau butuh bantuan bilang tolong. Kalau dapat hadiah Ucap terima kasih. kalau kau mau lewat ucapkan permisi. Semangat. Oke. Semangat. Oke. Sekarang kembali ke pelajaran, siapkan buku dan ballpoint atau pensil. Boleh pakai pensil, Bu? Bisa.
Bisa dilihat dengan baik tulisan Ibu Guru? Bisa. Ya, terima kasih. Ya, ini soal pilihan gandanya. Nanti setelah ini Ibu akan menulis soal isian. Selesai ini dulu. Mulai. Ya, sekarang dengarkan Ibu akan menjelaskan soalnya dulu. Menjelaskan supaya kalian bisa pahami. Ya, soal yang pertama. Nabi Ismail adalah putra dari Nabi titik-titik. Ya. A. Nabi Muhammad SAW. B. Nabi Ibrahim alaihissalam. C. Nabi Musa alaihissalam. D. Nabi Isa alaihissalam. Bisa tidak? B. Ya, B. jangan B. dijawab B. dulu. Jangan dijawab dulu. Iya. Sekarang soal yang kedua. Siapakah nama ibu dari
dari Nabi Ismail alaihissalam? Ya, yang A itu ada Siti Fatimah, yang B ada Siti Aisyah, yang C ada Siti Hajar, dan yang D ada Siti Khadijah. Terus soal nomor 3. Soal nomor 3 bunyinya adalah apakah nama mata air yang keluar pada saat Nabi Ismail alaihissalam, pada saat ibunya Nabi Ismail alaihissalam kebingungan mencari mata air atau mencari sumber air. Iya, jawabannya ada 4, pilih salah satu. Yang A adalah air susu, yang B air soda, terus yang C air jam-jam, dan yang D air sungai. Terus lanjut soal nomor 4. Kita harus menirukan Nabi Ismail yang mempunyai sifat titik-titik. Yang A adalah membantah orang tuanya. Terus yang B, mentaati perintah orang tuanya. Dan yang C, membenci orang tuanya. Dan yang terakhir atau D, sombong kepada kedua orang tuanya. Sekarang soal yang terakhir. Ketika Nabi Ibrahim akan memulai menyembelih Nabi Ismail, maka Allah Subhanahu wa taala itu mengutus Jibril untuk menggantikan Nabi Ismail dengan seekor hewan titik-titik. A. Seekor sapi yang gemuk, B. Seekor kuda gemuk, C. Seekor domba gemuk, dan yang D. Seekor kerbau yang gemuk. Apa kalian sudah bisa memahami soal ini? Sudah, Bu. Sudah, Bu Guru. Nah, untuk menambah semangat kita mengerjakan soal, kita akan melakukan tepuk semangat. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Terima kasih. Silakan lanjutkan mengerjakan soalnya.
Iya, gimana anak-anak? Sudah selesai? Sudah. Ya, sekarang bisa dikumpulkan. Dan dulu kembali. Terima kasih. Iya, terima kasih. Iya, terima kasih. Silakan dulu kembali. Sekarang ibu bisa dulu ya. Terima kasih. Terima kasih. Mulai. Baik. Iya, sudah selesai saja. Sekarang ibu akan memanggil namanya. Aisyah. Aisyah. Siapa ini? Raihan. Silvi Aulia. Fatima Azahra. Alika Zaira. Fahri. Sesi Febriana. Ya, semua silakan duduk kembali. Cek bersama-sama soalnya. Ya, nomor 1 jawabannya adalah siapa yang bisa? Benar semua. Yang 2 jawabannya C. Yang nomor 3 jawabannya C. benar. Nomor 4 jawabannya C. B. Taati perintah orang tuanya. Yang B ya. Siapa yang B? Berarti semuanya benar. Yang soal nomor 5 jawabannya C. Siapa yang bisa membacanya? Yang C itu apa? Iya, yang C seekor domba gemuk. Ya, berarti soal hari ini kita semuanya mendapat nilai 100. Ya. Sekarang sebelum kita menutup pertemuan ini, kita mengambil satu kesimpulannya dulu dalam pelajaran hari ini. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dalam materi kali ini adalah selalu mematuhi setiap perintah orang tua, selalu taat dan patuh, selalu mengikuti apa yang diperintahkan oleh mereka, baik di rumah, dalam kehidupan sehari-hari di rumah dan di lingkungan kita.
Sudah tahu semua itu anak-anak? Sudah. Berarti pertemuan kita kali ini kita akhiri dan kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Sekarang bisa keluar main atau istirahat dulu. Besok ke warung aja. Oke.